Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang farmakoterapi penyakit HIV/AIDS ya, adik-adik. Jadi HIV/AIDS ini adalah kalau di apa namanya di dunia itu termasuk penyakit yang cukup morbiditas dan mortalitasnya itu tinggi. Dan HIV/AIDS ini adalah salah satu penyakit yang dia itu nggak bisa disembuhkan ya. Jadi kalau orang sudah kena HIV, dia nggak akan bisa sembuh selamanya, ya. Terus terus apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan ya untuk menolong para pasien HIV? Kita hanya memberikan terapi antivirus ya. Jadi kita akan membuat virus HIV yang ada di tubuh pasien itu dia nggak berkembang, tapi dia tetap nggak akan bisa sembuh. Nah, karena dia tidak berkembang, pasien HIV ini akan bisa memiliki sistem imunitas yang baik sehingga dia bisa melawan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena orang HIV ini itu yang diserang semuanya ya, termasuk yang salah satu menjadi concern itu adalah imunnya pasien HIV. Nah, kalau virusnya ini tidak dikendalikan, dia akan menyerang imun ya. Nah, sehingga pasien HIV ini kecenderungannya dia akan sangat mudah terkena infeksi yang lainnya. Entah itu jamur, entah itu bakteri gitu ya. Nah, sehingga mereka cenderung terkena infeksi-infeksi yang lainnya gitu. Yang paling menakutkan adalah kalau pasien HIV itu kena infeksi yang sulit disembuhkan. Ada yang tahu apa infeksi apa yang paling sulit disembuhkan bakterinya? Yaitu TB. Ya, jadi TB itu adalah penyakit infeksi yang sulit dan lama sembuhnya. Makanya kan terapi TB itu sampai 4 bulan. Bahkan ada yang dulu sebelum ada terapi apa namanya inovasi terapi yang terbaru kan dulu sampai 2 tahun ya terapinya bahkan gitu. Nah jadi kalau pasien HIV plus kena TB juga, wah itu sudah kombinasi yang sangat luar biasa ya. Jadi apa namanya terapinya sangat kompleks. Nah malam hari ini untuk adik-adik ini yang perkuliahannya ini saya mau memberikan semacam gambaran awal dulu ya. Karena kalau kita mau bahas semua terapi pasien HIV sampai untuk yang special population, kemudian untuk yang ada apa namanya TB-nya. Nah, ini nanti nggak cukup ya waktunya. Nanti adik-adik bisa bosen banget ya. Nah, cuman saya mau kasih tahu bagaimana caranya adik-adik itu bisa mencari jawaban kalau nanti adik-adik ketemu kasus yang seperti itu. Nah, cari jawabannya di mana gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Nah, oke. Jadi ini perkuliahan malam hari ini itu sebagian besarnya itu saya ambil dari WHO yang terbaru ya. Jadi tahun 2023. Walaupun nanti di dalam guideline-nya itu nggak semuanya diperbarui ya. Jadi ada yang masih pakai yang lama, ada yang sudah diperbarui tergantung dari perkembangan hasil penelitian dan perkembangan apa namanya evidence-evidence yang ada di lapangan gitu. Nah, tahun 2023, tahun kemarin ya berarti ya, itu secara statistik kita akan lihat di HIV/AIDS itu, sebentar. Nah ini ya, jadi di tahun 2022 ini apa namanya referensinya dipublish di tahun 2023 oleh WHO yang mempresentasikan data tahun 2022. Jadi secara total di dunia itu ada sekitar 39 juta orang yang hidup dengan HIV. Jadi mereka menyandang HIV. Karena seumur hidup nih nggak bisa, maksudnya kalau sudah kena dia nggak akan bisa sembuh lagi. Jadi mereka tetap hidup tapi dengan HIV. Nah,
Yang baru di tahun 2022 itu adalah 1,3 juta. Dari 39 itu yang kena baru itu 1,3 juta. Dan yang meninggal karena HIV ya itu sekitar 630.000 ya. Nah, dari total ini di breakdown ke beberapa populasi ya. Yang pertama adalah populasi di atas 15 tahun ya. Top pasien remaja dan dewasa. Nah, ini memang dari 39 juta ini memang rata-rata yang paling banyak adalah di usia di atas 15 tahun ya, yaitu sekitar 37,5. Termasuk kasus barunya ini juga yang paling banyak terjadi di usia-usia di atas 15 tahun. Nah, dari bagaimana sebarannya untuk laki-laki dan perempuan, ya kurang lebih mirip antara perempuan dan laki-laki. Tapi masih tetap lebih banyak yang di perempuan ya. Cuman tingkat kematiannya jauh lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Nah, ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor ya. Karena perempuan biasanya lebih cenderung patuh ya kepada pengobatan. Ini kan pengobatannya terus ya sampai seumur hidup. Jadi perempuan lebih patuh biasanya kalau pengobatan. Nah, jadi walaupun kebanyakan terjadi pada eh, perempuan, tapi kita lihat kematiannya lebih tinggi pada laki-laki dan juga kasus barunya ini ternyata di tahun 2022 ini yang laki-laki lebih banyak. Nah, ini nanti mungkin banyak kaitannya ya karena HIV ini faktor penyebabnya itu salah satunya adalah masalah apa namanya transgender ya. Nah, mungkin nanti di belakang akan kita lihat ya bagaimana faktor resiko itu bisa mempengaruhi profil ini. Kemudian kalau pada anak-anak, loh kok bisa Bu anak-anak kena HIV? Bisa ya. Jadi kalau orang tuanya itu kena HIV, terutama ibunya, ya kan itu virus itu ada di dalam tubuhnya si ibu kan ya. Nah, kalau dia mengandung, ya kemungkinan kan darahnya juga mengandung virus ya. Nah, itu kan darahnya masuk ke dalam janin, sehingga banyak anak-anak yang dilahirkan oleh wanita-wanita HIV yang mereka juga beresiko terkena HIV. Ya, jadi untuk anak-anak ini memang kasusnya tidak banyak ya, sekitar 1,5 juta dan tingkat kematiannya juga lumayan ya, 84.000. Oke, eh kita eh dan WHO, ya ini mungkin adik-adik harus tahu apa 959595 ini adalah targetnya dari WHO di tahun 2025, yaitu tahun depan. Ya, di tahun 2025, ya, eh, WHO menargetkan 95% orang yang dengan HIV harus mengetahui status HIV mereka. Jadi apa ya? Jangan sampai orang yang kena HIV itu nggak tahu kalau mereka itu kena HIV gitu. Karena kan salah satu penularan atau transmisi dari HIV itu adalah sexual transmission kan ya. Nah, sehingga orang yang eh, harusnya orang yang punya HIV, dia harus tahu kalau dia itu kena HIV. Nah, pada tahun 2022 ini masih 86% orang HIV tahu tentang status HIV-nya. Jadi masih belum 95%. Jadi masih ada target yang harus apa namanya dilakukan gitu ya. Kemudian 63% dari anak-anak ya itu harus tahu juga kalau mereka itu punya HIV. Nah, jadi nggak cuman yang dewasa aja yang tahu, tapi anaknya juga harus tahu tentang status anaknya ya. Maksudnya kalau misalkan anak-anak ini jangan sampai disembunyikan gitu ya. Jadi mereka juga harus tahu bahwasanya mereka ada HIV. Nah, untuk mencapai target 9995 ini 3,5 juta pasien dengan HIV harus segera dites ya. Eh, apa namanya harus segera aware ya atau em, mengerti kalau dia itu kena HIV.
Kemudian 95 yang berikutnya itu adalah 95% orang yang dengan HIV dan tahu tentang statusnya itu harus sudah menerima obat itu seumur hidup ya. Nah, seumur hidup. Nah, sehingga dia harus tahu gitu loh kalau dia harus menerima terapi. Nah, pada tahun 2022 ya, kemarin itu baru 89% yang sudah tahu kalau dia kena HIV dan dia menerima terapi. Jadi masih ada orang-orang yang kena HIV tapi dia nggak mau diterapi. Kemudian 29,8 juta orang sudah menerima terapi di tahun 2022 dan 91% ya rata-rata anak-anak yang mengetahui bahwa mereka ada HIV, mereka juga mendapatkan terapi HIV. Nah, sehingga untuk mencapai target ini ya mereka harus tahu statusnya dan segera bisa mengakses obat antiretroviral ya. Kemudian 95 yang ketiga itu adalah orang yang eh, punya HIV dan sudah menerima terapi HIV should have suppressed viral load. Sehingga ini menjadi apa namanya ini target treatmentnya. Jadi treatmentnya itu betul. Jadi nggak cuma dapat treatment aja, tapi treatmentnya itu efektif. Tahu efektifnya dari mana? Ya, tahu efektifnya adalah mereka apa namanya CD4-nya atau konsentrasi viralnya atau viral loads-nya itu dapat ditekan gitu kan ya. Tadi kan salah satu tujuan dari terapi HIV itu adalah menekan supaya virus itu nggak berkembang. Ya, jadi kalau yang sudah dapat terapi, terapinya efektif, terbukti dengan viral loads-nya itu bisa ditekan. Nah, di tahun 2022 ya 93% yang menerima ART itu apa namanya efektif ya 93% itu kan cukup tinggi. Ini hanya sekitar 95% berarti sekitar 2% lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rekomendasi terapi selama ini ya sebelum 2022 ini sudah cukup bagus gitu untuk menekan viral loads ya. Kemudian dari anak-anak masih cukup rendah ya, yaitu sekitar 81% itu yang tertekan viral loads-nya. Ya, sehingga untuk anak-anak ini mungkin masih diperlukan inovasi-inovasi ya terkait dengan terapi yang lebih efektif. Nah, siapa saja yang harus apa namanya dites kemudian dan diterapi? Eh, Maka yang harus dites, diterapi dan mendapatkan apa efektivitas supresi viral loads ya. eh, itu adalah orang yang tahu tentang dia punya HIV dan tahu tentang status HIV-nya ya. Kemudian orang yang menerima antiretroviral ya. Jadi ini sebetulnya sama ya dengan yang tadi saya sampaikan ya di sebelumnya. Di tahun 2022 kalau kita misalkan mau mencapai seperti ini, bukan 95, 95, 95, maka yang harus ditarget berapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi harapannya di tahun 2025 itu sudah 95% sudah tahu status HIV-nya, kemudian 95%-nya itu sudah menerima terapi dan 95% terapinya itu efektif. Itu di tahun 2025, yaitu tahun depan, itu targetnya WHO. Nah, kemudian terkait dengan mortalitas dari WHO, ternyata di tahun 2022 nah, itu 630 ya pasien itu meninggal yang diakibatkan oleh HIV ya. Kemudian di tahun 2010 kalau dibandingkan tahun 2010 ya itu sebetulnya sudah menurun ya, sudah menurun sangat besar yaitu 51%. Kemudian ini namun pada kenyataannya ya HIV
masih menjadi global public issue ya. Jadi masih menjadi isu secara global ya karena transmisinya tadi ya. Penemuan kasus barunya semakin ke sini semakin banyak. Oke. Nah, ini adalah global trend secara epidemiologi progres ya, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2025 targetnya dan saat pengamatannya adalah tahun 2022. Nah, kalau kita melihat ini adalah ini people dying dari HIV, jadi tingkat kematiannya sudah sangat menurun ya. Jadi orang yang dulu HIV terus kemudian meninggal karena HIV-nya itu sudah banyak yang ditekan dengan adanya terapi-terapi yang cukup efektif ya. Nah, sehingga bisa menurun ini tingkat kematiannya. Nah, diharapkan tahun 2025 targetnya itu sudah betul-betul terapi itu efektif dan semuanya bisa mendapatkan terapi dengan baik sehingga targetnya ya itu tadi 95% sudah bisa apa namanya tertangani gitu ya pasien HIV ini. Nah, ini adalah progres target 95, 95, 95. Kita mau lihat yang negara Indonesia. Indonesia ini adalah Southeast Asia region ya. Jadi kalau yang biru itu adalah yang mengetahui statusnya, ini yang mendapatkan terapi dan ini yang efektif ya mendapatkan terapi. Nah, sebetulnya kalau di Southeast Asia yang kurang bagus adalah deteksinya ya, deteksi sama terus kemudian dia dapat terapi atau enggak. Nah, ini di negara-negara Eastern Mediterranean ini ternyata banyak yang nggak tahu ya kalau mereka menderita HIV. Ya, jadi kalau nggak tahu ya berarti kan nggak dapat terapi ya. Kalau nggak dapat terapi, kemungkinan besar dia bisa mentransmisi ke orang lain. Nah, ini adalah tingkat kematiannya mulai dari 2010, 2021, dan 2022. Kita lihat yang negara bagian atau daerah kita, Indonesia, ini ada ini bisa ditekan sekali ya. Kita lihat 230 ini menjadi 92.000. Ini eh, penurunannya cukup drastis ya. Nah, kalau ke 2022-nya ya menurun. Nih. Nah, tetapi kalau misalkan kita bandingkan date relatednya itu masih cukup tinggi ya untuk Southeast Asia. Memang jauh di bawahnya Afrika ya, tapi dia tergolongnya cukup tinggi ya. Kemudian, nah kita sedikit tadi bicara tentang epidemiologi dari HIV yang terbaru itu seperti apa perkembangannya. Jadi cukup um, menjadi isu global, tapi di satu sisi dia juga apa namanya ada treatment yang menjanjikan gitu ya. Nah, kita mau tahu sekarang tentang HIV itu sendiri ya. HIV itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena virus ya. HIV sendiri itu adalah virusnya, kemudian penyakitnya sebetulnya adalah AIDS ya, HIV AIDS. Nah, di dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, mani, kemudian cairan vagina, ini sebetulnya ya virus itu ada di sana, tapi dia akan menjadi AIDS ya, bisa jadi 5 sampai 10 tahun ya. Jadi dia mungkin ada di sana, tapi dia akan berkembang, kemudian sampai muncul manifestasi klinisnya, sampai muncul gejala-gejalanya itu sekitar 5 sampai 10 tahun berikutnya. Nah, mungkin ada yang lebih cepat dari itu, tergantung dari kondisi ketahanan tubuh si pasiennya. Nah, kemudian kalau penyakitnya sendiri itu adalah sindrom yang secara ini itu adalah kekebalan tubuh yang diserang oleh virus yang namanya HIV, sehingga tubuh itu tidak bisa memerangi penyakit. Jadi kalau di dalam tubuh orang sehat kan dia punya sistem imun ya, tapi kalau di HIV ini atau di AIDS ya, penyakitnya namanya AIDS, itu dia karena yang diserang adalah sistem imunnya atau sistem kekebalannya, sehingga dia sistem kekebalannya itu berkurang jauh, jadi dia nggak bisa memproteksi dirinya sendiri. Nah, eh, HIV/AIDS ini ada beberapa fakta ya yang perlu diperhatikan.
HIV AIDS ini bukan suatu penyakit yang diturunkan, walaupun kalau ibunya itu HIV, kemudian dia itu mengandung ya, pada saat itu dia sudah HIV, pada saat mengandung itu, maka dia berpotensi untuk menularkan kepada anaknya karena ada viral load tadi ya, ada virus HIV di dalam darahnya. Nah, penularannya itu kan lewat cairan ya, cairan darah, cairan mani, cairan vagina. Nah, cuman HIV ini bukan penyakit keturunan seperti kayak diabetes, hipertensi gitu. Jadi bukan penyakit hereditary ya. Itu agak sedikit berbeda. Nah, kemudian dia menyerang sistem imun. Nah, ini juga apa namanya? Dia bisa berdampak kepada bayi dan ada beberapa sindrom yang hmm, lihat ketika orang itu kena HIV. Nah, HIV ini cara penularannya bagaimana sih gitu ya? Eh, yang pertama adalah hubungan seks ya, karena di sana ada cairan-cairan ya, jadi bisa menularkan atau transmisi lewat cairan. Nah, selain itu juga adanya darah atau produk darah yang terinfeksi. Jadi kalau orang, ya ini berikutnya ya, misalkan dia menyuntikkan jarum secara bergantian, ya makanya kalau jarum itu harus selalu steril ya, maka dia berpotensi untuk bisa menularkan. Jadi kalau ada orang HIV, kemudian dia apa namanya menyuntikkan jarum, terus jarumnya disuntikkan oleh orang ke orang lain ya dia bisa kena ya. Kemudian penularan dari ibu ke bayi yang mengandung saat mengandung atau pada saat dia melahirkan, kan melahirkan itu banyak cairan, nah itu bisa jadi agen penularan juga atau pada saat menyusui. Nah, kemudian ini saya prinsip penularannya jadi dari cairan ke cairan ya, eksternal seluler ke eksternal seluler berikutnya ya. Nah, kemudian secara gejalanya, kalau baru sedikit viral load-nya itu nggak ada gejala. Gejalanya mungkin sering flu, sering demam, sering kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah, ya, ada pembengkakan saluran petah kening. Intinya adalah gejala-gejala yang menunjukkan imunitas itu turun. Nah, kemudian virus ini bisa dorman ya selama beberapa tahun dan virus ini melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga pada satu ketika si pasien itu tuh tidak bisa melakukan perlawanan terhadap infeksi yang terjadi atau yang kita sebut dengan infeksi oportunistik ya. Jadi infeksi ikutan akibat dari terserang HIV/AIDS. Kemudian progresivitas dari penyakit HIV/AIDS ini tergantung dari kekebalan seseorang ya. Kalau orangnya itu punya sistem imun yang bagus ya dia nggak akan apa namanya nggak akan kena gitu ya. Kemudian kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun ya. Kemudian selama periode ini virus terus berkembang biak secara aktif dan menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Kemudian bagaimana gejalanya, gejala AIDS ini ya. Jadi gejala ini dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Sebentar ya, Adik-adik. Oke, kemudian AIDS ini mulai berkembang dan menunjukkan gejala sebagai berikut ya. Jadi eh, kalau tadi kan cuma gejala ringan saja. Dan ketika viral load-nya sudah tinggi, sekitar 5 sampai 10 tahun ada di tubuh pasien, maka muncul gejala yang cukup signifikan ya. Misalkan berat badannya turun secara drastis, kemudian ada diare yang berkelanjutan, pembengkakan di saluran apa namanya? Sistem imun, kemudian dia juga batuk terus-menerus ya. Kemudian bila terinfeksi HIV, ya segera lakukan tes darah. 5 tanda minor ya. Yang pertama adalah batuk kering tidak sembuh-sembuh. Kemudian kulit gatal di seluruh tubuh, ada herpes zoster, kemudian ada candidiasis ya. Jadi apa namanya banyak terjadi jamur-jamur ya. Ini jamur-jamur.
Kemudian ada pembengkakan di kelenjar-kelenjar yang dia biasanya kelenjar untuk sistem imun ya. Jadi kelenjar tiroid, kemudian getah bening itu semuanya adalah sistem imun ya. Selangkangan gitu ya. Jadi ini adalah 5 tanda minornya. Kemudian ada tahapan-tahapan sih sebelum dia sampai ke yang paling parah. Ya, tahap pertama jelas ya tidak menunjukkan kategori apapun atau tidak menunjukkan simptoms. Kemudian kalau yang tahap kedua ini infeksi-infeksi saluran pernafasan atas, seperti tadi ada batuk, kemudian nggak kunjung sembuh, diare. Jadi yang sifatnya apa ya, superficial dulu gitu infeksinya. Kemudian yang tahap 3 itu kalau sudah diare kronis ya, jadi dia diare terus nggak kunjung sembuh ya, yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian dia infeksinya sudah yang parah-parah ya, misalkan TBC paru-paru ya di paru-parunya. Kemudian di tahap 4 ya, dia sudah tidak bisa mengontrol infeksi-infeksi yang lain. Jadi kena toksoplasma, kemudian kandidiasis, saluran pernafasan, semua hampir semua semua bakteri itu bisa tumbuh gitu di orang yang kena HIV. Eh, ada beberapa mitos atau fakta ya. Yang pertama adalah jadi penularan HIV itu murni penularan karena adanya cairan ya. Jadi cairan ke cairan ya. Eh, yang pertama bersentuhan dan berpelukan itu tidak menularkan HIV ya. Jadi kalau misalkan kan orang HIV harus tahu kalau dia HIV. Jadi kalau misalkan bersalaman gitu nggak masalah. Sharing alat makan nggak masalah. Terus nyamuknya habis gigit orang HIV terus kena gigit orang yang normal juga nggak masalah. Berenang nggak masalah. Nah, yang itu adalah yang apa? Yang virusnya itu bisa masih hidup dan cairan itu langsung tertransfer ke orang lain. Nah, itu yang bisa menularkan HIV. Nah, sampai detik ini, ya sampai detik ini belum ada pengobatan, oh, belum bukan pengobatan ya, yaitu antiretroviral untuk memblok perkembangan virus ya. Dan pengobatan yang berikutnya adalah ya kalau misalkan ada TBC kasih obat TBC. Kalau ada fungi ya kasih obat antifungi. Jadi begitu tergantung infeksi apa yang menjadi ikutannya pasien HIV ini. Kalau dia ada simptom diare ya berarti simptom diare yang diobati. Nah itu terus seumur hidup ya nggak bisa dihilangkan ya virusnya. Nah konsekuensi yang mungkin ya hampir semua penderita akan menjadi AIDS dan meninggal karena IO. IO itu infeksi oportunistik ya. Jadi pada satu waktu ya ya orang itu akan meninggal karena dia ada infeksi yang kemudian tidak bisa disembuhkan gitu. Nah, kemudian pada bayi dengan ibu yang HIV, kemungkinan tertularnya 20-30% jika tidak ada pencegahan. Bisa nggak ibu yang HIV itu tidak menularkan pada bayinya? Bisa. Asalkan si ibu HIV ini dia viral load-nya itu ditekan. Nah, gitu ya. Kemudian mencegahnya bagaimana? Ya, mencegahnya supaya dia tidak menularkan, tidak melakukan hubungan seksual ya dengan orang yang ada HIV-nya dan beberapa preventif ya, misalkan menggunakan kondom, kemudian pada pemeriksaan donor darah orang HIV juga nggak boleh ikut ya. Kemudian jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima adalah bebas HIV. Kemudian gunakan alat suntik, hindari menggunakan narkotika, kemudian yang menghilangkan kesadaran gitu ya, karena biasanya eh, kemungkinan tertransfer cairan-cairan, nah, cairan apapun ya, itu akibat yaitu tadi pergaulan yang tidak baik, kemudian apa namanya, kemudian lupa diri dan lain sebagainya. Itu memang gaya hidup yang sangat-sangat tidak baik ya. HIV ini adalah salah satu fenomena penyakit ya yang dia disebabkan karena pola gaya hidup ya. Dari
eh, perilaku-perilaku yang menyimpang, ya, yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan. Ya. Salah satunya itu adalah HIV/AIDS. Bagaimana kalau kita orang baik-baik terus kemudian kena HIV/AIDS karena pasangannya misalkan? Ya, bisa saja. Jadi stigma HIV/AIDS adalah, oh kalau orang itu kena HIV/AIDS berarti dia orang yang perilakunya nggak bagus. Itu sebetulnya nggak betul juga ya, karena kan bisa jadi dia dari pasangannya, atau bisa jadi dia tertular karena suntikan jarum ya, yang tidak eh, dikehendaki, misalkan seperti itu. Jadi tenaga kesehatan yang menangani HIV ini harus betul-betul hati-hati ya. Kemudian pencegahannya ya education, no drugs ya. Kemudian be faithful itu adalah meningkatkan keimanan ya. Kemudian abstinence itu adalah apa namanya saling menjaga kepercayaan ya, atau membuat hubungan yang baik gitu, atau pergaulan yang sehat ya, seperti itu. Kemudian program HIV/AIDS ini uh, banyak ya, KIE, kemudian pencegahan, mengetes, kemudian konseling ya, itu juga sangat penting terutama pada pasien-pasien HIV karena dia sudah penyakitnya itu sistem menyerang sistem imun itu kan sangat berat ya. Kemudian dia tidak bisa sembuh, jadi seumur hidup harus pakai obat. Nah, itu kadang banyak yang kena depresi ya karena penyakitnya. Tapi ya fungsinya konseling adalah menumbuhkan kepercayaan diri ya. Jadi kepercayaan diri dari orang yang kena HIV ya. Bagaimana motivasi hidupnya, kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan, seperti itu ya. Pengobatan, pelayanan, dan perawatan. Nah, ini masih panjang ya. Jadi kalau untuk farmasis, adik-adik harus paham ini, ya, masalah guideline-nya. Jadi terutama masalah treatment-nya. Jadi ada HIV prevention, ada eh, apa namanya testing atau diagnosisnya, ya. Kemudian dia mendapatkan treatment. Pada saat di treatment ada monitoring, ya, ada service delivery, ya, jadi pelayanan kepada orang-orang HIV seperti itu. Termasuk di dalamnya tadi ya ada konseling dan lain sebagainya. Nah, ini adalah guideline dari WHO yang terbaru ya, yaitu tahun 2021. Ada guideline yang lainnya 2023 ya, tapi hanya di sebagian dari part ini ya. Jadi nggak semuanya diupdate di 2023. Nah, guideline ini itu eh, dan masalah delivery ya. Kalau di klinik, yaitu mulai dari pencegahan, kemudian diagnosis, kemudian atau ya testingnya, kemudian sampai dia terdiagnosis, kemudian dia akan dihubungkan kepada fasilitas kesehatan untuk mendapatkan treatment. Setelah dapat treatment, dia kan akan terus-menerus ya. Jadi akan mendapatkan treatment terus, kemudian dia akan memiliki impact atau efektivitas di sini. Di sini akan dilihat monitoringnya. Nah, di semua lini ini ada guideline-nya ya. Jadi pada saat mencegah itu yang direkomendasikan seperti apa. Pada saat testingnya yang direkomendasikan seperti apa. Treatmentnya, kemudian selama menjalani terapi itu baiknya bagaimana. Apabila dia punya komorbiditas, misalkan ternyata dia kena jantung, kena diabetes, begitu ya. Kena TB gitu. Nah, ini harus seperti apa. Kemudian juga monitoringnya. Monitoringnya itu apa saja yang harus dimonitoring gitu ya. Nah, ini semuanya ada guideline-nya. Jadi kalau kita mau bedah guideline HIV, ya semuanya ini ya. Bahkan di treatmentnya sendiri ini cukup kompleks ya. Jadi nanti ada HIV untuk special population ya. Nanti kita akan lihat gambarannya secara umum dulu ya. Nah, kita fokus kepada treatment saja ya, adik-adik ya. Karena treatment ini kan
farmasis ya, isinya obat. Jadi kita fokus ke treatment. Nah, treatment goal ini diupdate tahun 2022. Treatment goal-nya dari HIV itu adalah dia menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas di semua tahap ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah ini, transmisi. Jadi selain mengurangi tingkat kematian dan tingkat kesakitan pasiennya, juga dia diharapkan bisa mencegah adanya transmisi. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai dua ini? Ya, yang pertama, terapi itu harus maksimally ya, secara maksimal dan secara durably itu maksudnya adalah secara maksimal dan dalam jangka waktu yang lama bisa menekan ini plasma HIV RNA. Jadi menekan virusnya ini. Kemudian dia terapinya juga harus bisa mengembalikan dan mempertahankan fungsi imun dari pasien. Kemudian dia bisa menurunkan morbiditas dan memperpanjang survival. Ya, jadi meningkatkan angka harapan hidup dari pasien HIV. Jadi kalau harusnya nggak pakai terapi, dia kena infeksi oportunistik itu nggak bisa ngelawan. Tapi kalau di terapi dia survivalnya lebih lama. Dan yang terakhir, diharapkan dia bisa menghambat transmisinya. Nah, kemudian kapan, ini rekomendasi tahun 2016 ya, kapan harus memulai ART atau antiretroviral, jadi obatnya si HIV. Nah, ART ini harus dimulai ya eh, pada pasien dengan HIV pada stage apapun. Ya, stage 1 sudah boleh langsung kasih ART. Ya, karena di stage manapun target utamanya adalah harus menekan CD4 selnya itu. Ya, jadi CD4 ini adalah salah satu hasil laboratorium atau nilai lab yang bisa menggambarkan eh, jumlah viral load di dalam tubuh pasien HIV. Nah, siapa yang harus menerima ART ya? Ini orang dewasa, kemudian ibu hamil yang atau yang sedang menyusui. Nah, ini strong recommendation. Kemudian remaja, ya. Ini tapi rekomendasinya adalah conditional recommendation. Jadi kalau remaja punya ciri-ciri kena HIV, maka cek dulu CD4-nya, ya. Nah, kalau CD4-nya tidak terlalu tinggi, ya mungkin kan orang anak muda itu punya kekebalan tubuh yang bagus ya. Jadi mungkin tidak diberi ART terlebih dahulu. Kemudian bayi. Nah, bayi ini juga strong recommendation ya. Untuk bisa segera didiagnosis dan diberikan ART sejak dini. Ya. Nah, ini adalah tahun 2016 ya. Nah, ini yang tahun 2023. Initial treatment untuk HIV ya ini recommended ya. Eh regimen-regimen yang memiliki durasi virologi yang baik ya. Kemudian toksisitas juga rendah dan mudah digunakan. Mudah digunakan itu eh, efek sampingnya minimal. Jadi karena ini kan mau dipakai oleh pasien HIV seumur hidup gitu ya. Jadi terus-menerus memang harus minum obat. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi regimen ya untuk inisial regimen ya untuk orang yang belum pernah pakai obat HIV sebelumnya. Ya, maka yang pertama ya dia diinisiasi dengan ini. Nah, ini apa Bu? Bacanya memang obat HIV itu bacanya susah-susah ya. Ini nanti di belakang ada cara bacanya ya. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Kalau nanti adik-adik mau baca, ya singkatannya BIC itu apa? Bictegravir. Ya, jadi, tapi karena susah ngomongnya,
Ya, kita ngomongnya BIC aja ya. Saya sendiri belum tahu ya nyebutnya apa bahasa ininya Inggrisnya. Nah, ini lamivudin itu 3TC ya. Oke, kita lanjut dulu ke atas ya. Nanti kalau mau tahu kepanjangannya cek yang itu. Sebentar. Ini yang untuk orang biasa ya. Maksudnya yang baru pertama kali kena HIV, maka A1, A1 itu adalah strong recommendation dengan level evidence 1. Nah, maka dia bisa diberikan ini BIC, TAV, dan VTC. Kemudian bisa juga, ini ada tulisannya A ya. A ini maksudnya apa? Si BIC ini, nanti kita lihat ya. BIC ini tidak boleh diberikan kalau orang itu hamil. Ya, jadi nggak boleh. Nah, bagaimana kalau orang itu hamil? Lakukan yang berikutnya. DTG, ABC, sama 3TC. Ini juga efektif ya. Jadi direkomendasikan, strong recommendation, level evidence-nya 1. Nah, ini HLA-B negatif, ini apabila dia nggak ada hepatitis ya. Karena nanti ini ada obat yang bisa mempengaruhi ya. Bentar. Mungkin nanti kita lihat. Oh, di sini nggak ada keterangannya. Ya, ini jika dicek dulu ya, ini eh, apa namanya? Atau ini gen ya kalau nggak salah ya. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan nggak dia ibu hamil, terus ini kena ini. Nah, ini bisa rekomendasinya yang ketiga ya, GTG plus TAV atau TDF plus FTC atau 3TC. Intinya adalah kombinasi itu jauh lebih bagus dibandingkan satu antiretroviral. Itu yang direkomendasikan. Eh, Kemudian juga rekomendasi berikutnya ya, A1 juga. Ini dua, jadi satu plus satu ya, jadi cuma dua. Ini direkomendasikan jika ya HIV-nya lebih dari 500.000 dan dia ada HBV co-infection, jadi ada hepatitis B. Atau dia memiliki genotip tertentu. Sepertinya ini adalah kode genotip tertentu ya. Jadi kalau dia nggak bisa ini, kemudian dia nggak bisa ini, dia bisa yang DTG dan 3TC. Untuk orang-orang yang HIV dengan sudah pernah pakai menggunakan profilaksis ya, profilaksis PrEP ini adalah profilaksis, kemudian dia juga resistance terhadap obat ini ya. Maka dia harus dites dulu mana yang nggak resisten ya. Nah, sebelum tesnya keluar, maka direkomendasikan menggunakan terapi yang ini, DRV, ya, kemudian kombinasi sama ini dan dikombinasi sama ini. eh, tapi dia strong recommendation, tapi level evidence-nya 3. Ya, jadi lebih baik menunggu results-nya. Itu yang maksudnya kalau ini tetap direkomendasikan, cuman menunggu results-nya. Oke. eh jadi ini ada beberapa obat yang memiliki efek samping ya. Sehingga memang pada beberapa kondisi ya dia kidney toksisitas ya. Jadi kalau pada pasien yang kena gagal ginjal ya atau dia ada gagal ginjal ya tidak boleh pakai obat ini. Nah, bagaimana untuk clinical situation spesifik ya? Jadi untuk beberapa kondisi khusus ya, ini rekomendasinya eh, ini masih belum terlalu direkomendasikan ya, yaitu B. B itu moderat ya.
Ini beberapa obat baru ya, EVG, kemudian RAL, ya. Kemudian juga ada in general ya, ini ada boosted PI ya. Ini contoh beberapa obatnya. Ya. Memang ya itu obat kalau nggak familiar sama obatnya HIV juga susah ya, ngomongnya aja susah obatnya ini. Nah, oke. Nah, jadi terkait dengan regimen-regimen ini ya, ini semuanya efektif ya. Kemudian ini juga ada beberapa kondisi tertentu ya, kalau misalkan tadi ada HPV dan lain sebagainya. Ini adalah arti dari rekomendasinya. Kalau B itu cuma moderat ya. Kalau 1, 2, 3 ini adalah level of evidence-nya. Oke. Nah, eh, secara umum ya, secara umum kalau pada wanita yang memungkinkan untuk bisa melahirkan, ini dia harus dicek. Ya, misalkan ada wanita usia produktif ya, dia kena HIV. Maka yang harus dilakukan adalah cek apakah dia hamil. Ya. Kalau misalkan dia hamil, ya dia harus dapat ART atau enggak. Nah, kalau misalkan dia ternyata hamil ya, dia harus dokter atau klinis itu mengatakan bahwasanya ada potensi nanti anaknya bisa kena HIV. Kalau anaknya kena HIV, nanti berarti begitu lahir sampai seumur hidupnya harus pakai obat terus dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu diberikan pemahaman seperti itu, ya. Kemudian dia perlu mendapatkan maksimum viral suppression-nya. Jadi kalau misalkan dia memang HIV ya, dia dan dia hamil, dia harus betul-betul patuh ya supaya dia tidak menularkan kepada bayinya. Nah, yang direkomendasikan untuk orang-orang ibu hamil yang atau ibu akan hamil atau ibu yang berpotensi wanita yang berpotensi untuk hamil itu adalah DTG. Ya, jadi DTG itu recommended option for wanita yang apa namanya berpotensi melahirkan. Nah, kemudian cuman DTG ini kan punya efek samping ya. Tadi ya nggak boleh BIC ya. DTG ini punya beberapa resiko dan benefit ya. Maka perlu diberitahu juga. Ya, perlu diberitahu supaya bisa menimbang-nimbang kira-kira bagaimana. Ya, seperti itu. Apa yang baru dari guideline di 2023 dibandingkan guideline yang sebelumnya? Oke, jadi yang terbaru itu adalah HIV, eh, ini ya tadi ya, long acting, ya yang long acting injectable regimen, yaitu CAB dan rilpivirine, ini tidak direkomendasikan pada pasien HIV HIV to infection. Jadi HIV yang punya 2 infeksi. Pakai yang CAB sama rilpivirine. Kemudian ini juga HIV, HIV itu kayaknya HIV yang mutasi ya. Mungkin ada HIV baru ya. Kemudian dia untuk yang beberapa yang resisten ya, seperti apa namanya obat-obatan yang resisten pada HIV ya, obat-obatan tidak lagi digunakan ya. Kemudian pasien dengan multidrug resistant virus yang di moderate recommendation-nya adalah ibalizumab dan lenacapavir ya, itu
memberikan potensi secara in vitro sehingga dia mungkin bisa direkomendasikan untuk yang orang-orang yang sudah multi drug resisten dengan obat-obat yang lama. Ya. Nah ini kemudian terkait dengan dolutegravir ya atau dolutegravir ini DTG. Eh, ini bisa digunakan untuk HIV yang varian baru ya. Kemudian bisa menggunakan boosted darunavir atau DRV dibandingkan lopinavir atau ritonavir untuk treatment HIV yang terbaru karena DRV ini lebih mudah ditolerir oleh pasien. Nah, kemudian yang sudah tidak boleh direkomendasikan ya, ini adalah obat-obat yang secara potensi itu rendah tapi toksisitas tinggi. Contohnya adalah delafirdin, didanosin, indinavir, ya, nelfinavir, dan stafudin. Ini sudah tidak direkomendasikan karena dia toksisitas tinggi tapi suboptimal antiviralnya. Kemudian antiretroviral yang regimen yang tidak direkomendasikan adalah satu terapi saja. Ya, tadi kan harusnya kombinasi. Kemudian dua terapi NRTI. Ya, terapi ini inferior dibandingkan triple drug combination. Kalau tadi kan kita lihat ya, kalau first line-nya itu selalu triple drug. Kemudian triple NRTI ya regimens ya itu memiliki virologi yang suboptimal. Jadi harusnya dikombinasi. Oke. Kemudian untuk anak-anak tadi ya, infants atau children ini apa yang harus dilakukan kalau kena HIV? Yang pertama adalah dia harus dites terlebih dahulu ya. Eh, Apakah ini adalah rekomendasinya WHO ya? Kita lihat yang di bawahnya saja ya. Hmm. Jadi apakah good practice-nya ya? Good practice-nya adalah begitu bayi itu dilahirkan ya, eh, dia tidak boleh terlambat ya, untuk langsung segera diadopsi di point of care ya. Jadi dia harus segera dirawat terkhusus, kemudian dan harus segera diregistrasi sebagai pasien yang diinvestigasi apakah dia itu ada HIV atau tidak. Nah, kemudian in all setting biological children ya, jadi yang anak kandungnya dari orang tua yang ada HIV-nya ya, atau mungkin orang tuanya nggak hidup, misalkan ayahnya meninggal tapi meninggalnya karena HIV, nah dia harus should be routinely offered HIV testing. Nah, jadi harus selalu di rutin. Hmm. Apabila babynya itu ternyata kena infeksi, nah ini bisa jadi diturunkan atau ditularkan karena menyusui, ya maka dia harus segera mendapatkan treatment. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian ya. Tadi DTG ya. DTG ini kan harus dikasih tahu nih ibunya kalau kamu mau melahirkan anaknya kan harus diterapi ya, DTG atau IFV. Mana yang direkomendasikan? Ini ada penelitiannya. Jadi kalau yang em, ini ya versus DTG, ini yang diprediksi seperti ini. Bentar, saya mencoba memahami ya.
Jadi kalau kita menggunakan EVV ya dibandingkan DTG, maka outcome yang diprediksinya adalah 5 kematian wanita, kemudian ini eh, 22 transmisi, ya, kemudian 4 ibu yang menularkan kepada anaknya, dan 0,3 dari anak-anak ini beresiko untuk, jadi tingkat kematiannya 0,3 kalinya, jadi menurun ya tingkat kematiannya. Nah, eh, kalau kemudian menggunakan TLE sama TLD, ya, DTG itu ternyata dolutegravir ya, dolutegravir. Nah, kalau menggunakan yang TLE, ya ini dibandingkan dengan TLD, ini 21 kematian, 26 transmisi, dan 14 anak HIV, ya. Eh, Sehingga kalau misalkan dilihat seperti ini, ya, maka kalau dibandingkan di TG ini 5 kematian lebih, ada 22 lebih, ya, mendingan pilih yang DTG ya. Mungkin dengan eh, apa namanya, risk of benefit ya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah neural tube defect ya. Nah, jadi neural, kenapa pada bayi itu kalau dia mau melahirkan anak, terus kan harus pakai obat ya. Dia salah satu efeknya adalah ke neural tube defect, ya. Jadi di saraf otaknya. Untuk bisa berpengaruh ke sana. Oke. Nah, jadi mungkin itu gambarannya ya adik-adik terkait dengan terapi HIV. Eh, Adik-adik kalau misalkan mendapatkan kasus ya terkait dengan HIV, maka yang paling bagus adalah mengecek guideline-nya atau rekomendasinya seperti apa. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di guideline ini itu mencakup semuanya ya, tentang pencegahannya, tentang terapinya, itu ada semuanya. Mungkin nanti akan saya berikan juga guideline-nya ke adik-adik supaya nanti bisa melihat ya, terutama di treatmentnya ya, di treatment HIV-nya. Kira-kira apa yang bagus direkomendasikan untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti biasanya sih kehamilan, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu ya jadi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.